Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Nisa Fauziah, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari angkatan ke-80. Pada video kali ini saya akan mencoba menganalisis kasus korupsi dana bantuan sosial menggunakan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Sebelumnya, mari kita simak dulu berita tentang korupsi dana bantuan sosial berikut ini. Informasi pertama datang dari Lembaga Anti Rasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. 2 orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara dan seorang pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW tidak tampak selama acara berlangsung dan sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari, lobi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas KPK dan beberapa orang polisi. Juliari sempat melambaikan tangan kepada para wartawan yang berusaha mendapatkan informasi darinya. Juliari tidak memberikan komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya dan beberapa pejabat dari kementerian yang dipimpinnya. Korupsi yang masih saja tumbuh subur di Indonesia tentu membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membuat pejabat di Indonesia masih saja bisa berkorupsi, bisa melakukan korupsi? Terdapat beberapa teori tentang penyebab korupsi. Salah satunya adalah teori korupsi dari Jack Poloney tentang konteori. Faktor-faktor penyebab korupsi yaitu adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Banyak sekali dampak dan bahaya yang ditimbulkan akibat korupsi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapat, dan juga bahkan menurunkan kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Pemberantasan korupsi masih menjadi PR besar bagi negara Indonesia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka diperlukan perbaikan sistem, misalnya mendorong transparansi penyelenggaraan negara yang merupakan salah satu aspek dari akuntabilitas. Yang kedua adalah melalui tindakan kampanye dan edukasi. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Yang ketiga adalah melalui represif atau penegakan hukum. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK.